Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Rizky Aprian dari Sangga Inti Putra kelas 10C. Izin untuk uji SKU poin 21 yang berbunyi mengenal, mengerti, dan memahami isi AD dan ART gerakan pramuka. Yang pertama, anggaran dasar atau AD. Bab pertama, nama, status, tempat, dan hari pramuka. Bab kedua, asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab ketiga, sifat. Bab keempat, pendidikan kepramukaan. Bab kelima, organisasi. Bab keempat, musyawarah. Bab ketujuh, atribut. Bab kedelapan, hak dan kewajiban. Bab ke-9, keuangan dan kekayaan. Bab 10, pembubaran. Bab 11, anggaran rumah tangga. Bab 12, penutup. Yang kedua, ada anggaran rumah tangga atau ART. Bab pertama, nama, status, tempat, dan hari pramuka. Bab kedua, asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab ketiga, ada sifat. Bab keempat, ada sistem pendidikan kepramukaan. Bab kelima, ada organisasi. Bab ke-6, ada musyawarah, rapat kerja, rapat koordinasi, dan hal-hal yang mendesak. Bab ke-7 ada atribut. Bab ke-8 ada pendapatan dan kekayaan. Bab ke-9 ada pembubaran. Bab ke-10 lain-lain. Bab 11 penutup. Bab 2 pasal 4 tugas pokok. Menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik. Bab kedua pasal 5 fungsi. Penyelenggaraan pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga sebagai wadah pembinaan serta pengembangan kaum muda dilandasi sistem AMONG, prinsip dasar dan metode kepramukaan. Bab keempat pasal 9 prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang tiga, peduli terhadap diri pribadinya. Dan keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Bab 4 pasal 10 metode kepramukaan. Metode kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui 1. Pengamalan kode kehormatan pramuka. 2. Belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi. Yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Yang ketujuh, ada penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan yang terakhir, satuan terpisah antara putra dan putri. Dalam menjalankan metode kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, digunakan sistem AMONG dan kiasan dasar. Bab 4 pasal 11. Sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. A. Di depan menjadi teladan. B. Di tengah membangun kemauan. Dan C. Di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Perubahan ADRT gerakan pramuka dari yang lama ke yang baru. Yang pertama, bab 1 pasal 2 berubah menjadi gerakan pramuka merupakan organisasi pendidikan non-formal sebagaimana UU RI nomor 12 tahun 2010 dalam gerakan pramuka dan berstatus badan hukum. Yang kedua, menghapus pasal 4 ADART hasil Munas 2013. Gerakan pramuka ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 sebagai kelanjutan dan pembaruan Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan menjadikan pasal 5 menjadi pasal 4 di keputusan Munas 2018. Yang ketiga, penambahan pada bab 4 di pasal 7 dengan subbagian pendidikan kepramukaan yang berisi pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui
penghayalan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Pasal 7 menjadi pasal 8 di ADART. Hasil Munas tahun 2018 dengan isi 10 nilai kepramukaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.